etika seperti teman-teman kalau sudah pernah wawancara kerja ataupun wawancara beasiswa yang lainnya. Yang pertama etika yang pasti, teman-teman ketika wawancara harus berpakaian rapi, ketuk pintu sebelum masuk, kemudian tampil harus fresh dan percaya diri, kemudian berjalan dengan tegap dan tidak menunduk gitu. Itu menunjukkan kalau teman-teman nggak confidence, nggak percaya diri. Kemudian jangan lupa untuk senyum, dan kemudian jangan duduk sebelum dipersilahkan gitu. Jadi ketika sampai di meja wawancara itu kita menyapa dulu dan jangan sampai kita duduk sebelum dipersilahkan. Setelah dipersilahkan baru kita duduk. Dan sebelum memulai itu jangan lupa kita untuk berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Nah, kemudian wawancara di LPDP pada tahun 2019 ini ada 2 tahap. Nah, yang pertama wawancara pertama ini kita akan menghadapi 3 orang wawancara. Nah, ini biasanya ada dari akademisi, psikolog, dan juga ada yang dari LPDP. Nah, disclaimer di awal bahwasanya ini adalah pendapat dari beberapa awardee, bukan resmi dari LPDP gitu. Jadi ini adalah bagian dari setelah kita explore teman-teman di penerima beasiswa, kayaknya 3 orang ini adalah ini loh gitu. Jadi harapannya teman-teman juga bisa mempersiapkan karena kita akan menghadapi 3 orang dan wawancaranya ini ada 2. Ini untuk yang pertama. Nah, yang pertama apa sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama kita harus tell me about yourself gitu. Jadi kita harus menceritakan tentang diri kita semenarik mungkin, seperti ketika kita marketing. Jadi kita harus menjual produk supaya orang tertarik. Nah, jadi kita bagaimana supaya membranding diri kita supaya kita bisa pantas ataupun layak menerima beasiswa LPDP. Nah, untuk di awal ini ada beberapa hal yang disebutkan. Yang pertama adalah nama biasanya, kemudian job atau activity, kemudian major and university. Ini baik dari university sebelumnya ataupun yang akan dituju, dan alasan konkretnya secara singkat gitu. Nah, ini teman-teman harus mempersiapkan kata ini, dan biasanya baik dalam ataupun di luar negeri itu must use English language. Jadi teman-teman harus persiapkan ini dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Nah, biasanya kalau untuk wawancara yang di dalam negeri setelah ini biasanya ya, ada kemungkinan lain juga, biasanya itu bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau untuk yang wawancara di luar negeri, LPDP luar negeri, nah biasanya dia lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. So, you must to prepare. Nah, apa sih yang dibahas di wawancara pertama? Yang pertama tentang akademik. Apa aja sih? Yang pertama, recent continuous study. Jadi, kamu harus ngasih alasan kenapa kamu harus melanjutkan studi gitu. Nah, ini juga bisa berkaitan karena di wawancara ini tujuannya adalah mengulik atau menggali lebih dalam dari esai, proposal, dan rencana studimu gitu. Nah, reason kamu melanjutkan pendidikan gitu. Jadi bisa berdasarkan pengalaman, juga bisa berdasarkan masalah atau peluang yang akan bisa kamu selesaikan di masa depan gitu. Dan untuk alasan melanjutkan studi ini harus alasan yang memang benar-benar itu ada di kamu gitu. Jadi bukan karena alasannya yang terlalu luas dan tidak spesifik. Nah, kemudian alasan kamu memilih jurusan dan universitas gitu. Nah, tadi ada yang milih di Amsterdam, ada yang University College London, ada yang di Indonesia seperti di UGM atau di UNS. Nah, kamu harus explore kampus itu dan temukan kelebihan-kelebihan dari kampus itu yang memang tidak ditemukan di kampus yang lain. Nah, jadi kamu bisa secara detail gitu. Jadi jangan sampai memilih kampus itu karena pengen jalan-jalan ke luar negeri. Karena tadi kan ada yang University College London gitu, karena pengen ketemu klub-klub sepak bola yang ada di Inggris gitu kan. Jadi
alasan-alasannya harus yang detail dan yang ilmiah gitu. Seperti alasan dari ranking kampus, kemudian kualitas dari kampus, kualifikasi dosen. Nah, itu yang menjadi alasan-alasan kita. Nah, kemudian nanti juga akan ditanya biasanya tentang riset planmu. Jadi tentang nanti kalau keterima S2 ataupun S3, untuk S2 biasanya tesisnya kamu nanti akan mengambil apa gitu. Jadi sorry, di LPDP ini butuh orang-orang yang memang sudah siap gitu. Jadi kita rencana studi kita mau ngapain itu kita juga sudah ditanya gitu. Jadi rencana studimu apa, kemudian ngambil pendekatan apa, nanti outputnya apa gitu. Jadi itu harus sudah ada dan harus sudah dipersiapkan. Nah, kemudian ada target in your study gitu. Jadi apa sih target yang akan kamu dapatkan ketika kamu melakukan studi, misalkan di UGM, di UCL, ataupun di Harvard, ataupun di Cambridge. Jadi apa sih target yang akan kamu dapatkan gitu. Jadi kamu harus menjelaskan targetmu dan usahakan target itu bisa dipenuhi oleh kampus tujuanmu. Nah, kemudian pengetahuan tentang kampus ataupun daerah gitu. Jadi ini penting banget kenapa kita harus tahu kampus gitu. Jadi jangan sampai ketika interviewer itu tanya, emang di kampus UGM, misalnya di kampus UGM ini ada lembaga penelitian apa aja sih yang ini? Nah, kalau kita tidak bisa jawab itu pasti bakal membuat kita tidak nyaman dan membuat kita merasa, waduh, kayaknya nggak lulusin dan kita jadi selanjutnya itu nggak pede gitu. Jadi please kamu explore tentang kampusmu, apa aja sih yang harus kamu tahu seperti kampus, kemudian berdirinya kapan, kemudian kualitas dari kampus itu apa, kemudian organisasi penunjangnya apa, kemudian biasanya dia kerjasama kegiatannya apa aja. Nah, itu harus tahu. Nah, kemudian di wawancara satu juga itu mengulik tentang leadership, prestasi, dan kontribusi gitu. Nah, apa aja sih yang dibahas di dalam ini? Yang pertama tentang nih kepemimpinanmu, kemudian prestasi dan kontribusi. Nah, ini bisa dilihat dari pertanyaan apa aja sih. Yang pertama tentang organization experience, tentang pengalaman-pengalaman organisasi gitu. Nah, ini juga di bagian administrasi itu juga sudah kita sudah menulis tentang organisasi. Nah, untuk organisasi ini ada tipsnya, yaitu jangan menjadi superhero, jangan menjadi orang yang pahlawan satu-satunya dan kamu mengerjakan semua. Ini not good for organization gitu. Jadi kamu harus ngasih tahu bagaimana peranmu, bagaimana teamworkmu dan bukan hanya dari jabatanmu. Saya sebagai ketua BEM, saya sebagai ketua HIMA gitu. Jadi saya sebagai ketua komunitas, bukan hanya itu, tapi bagaimana kamu dari peranmu di organisasi itu kamu bisa melakukan sesuatu. Nah, kemudian di sini juga biasanya akan tanyakan tentang join volunteer program and empowerment society. Jadi teman-teman juga akan ditanya tentang pernah nggak sih ikut kegiatan volunteer, kemudian pernah sih nggak sih ikut kegiatan pemberdayaan masyarakat. Karena apa? Karena di sini LPDP itu pengen cari orang-orang yang tidak hanya peduli terhadap diri sendiri, tapi juga peduli terhadap orang lain, dan ini sesuai dengan niat dari LPDP itu mencari orang-orang yang bisa berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Nah, dilihatnya dari mana? Dari kegiatan-kegiatanmu ini. Kalau kamu nggak pernah ikut kegiatan-kegiatan sosial, agak diragukan gitu. Teman-teman ini punya mau berkontribusi nggak sih ini di kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan ini bisa disesuaikan dengan keilmuan dari teman-teman. Kemudian dari activity ataupun job gitu. Jadi di sini kalau dari saya memang setelah lulus saya ikut di program tadi volunteer selama 1 tahun di desa terpencil di Tulang Bawang Barat. Kemudian setelah itu saya sebagai social worker dari salah satu program dari Kementerian Sosial. Nah, alhamdulillah ini bakal support gitu karena saya basicnya sosiologi. Jadi kegiatan-kegiatan saya itu memang banyak berbau-bau sosial. Nah, kemudian di sini juga
akan ditanyain tentang activity plan beside academic study gitu. Jadi kegiatan-kegiatan kamu non akademik. Dan ini bukan hanya untuk apa ya, bukan seperti kayak kita mahasiswa tuh bahasanya kupu-kupu gitu. Jadi di LPDP ini juga nggak mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Jadi selain berkuliah kamu tuh ikut apa aja gitu. Jadi kalau kemarin saya ngikut menulis, saya bakal ikut kegiatan organisasi lembaga penelitian di UGM, kemudian saya bakal ikut kegiatan sosial di UGM, dan saya juga ketika ada jeda itu bakal persiapan untuk kegiatan international conference, atau kalau mau ada kegiatan seperti summer camp atau summer school yang di luar negeri gitu. Jadi dan ini usahakan adalah akan support studimu gitu. Dan jangan terlalu banyak dan apa ya, yang di luar kemampuan dari teman-teman. Jadi kayak ini sebenarnya mau kuliah atau mau organisasi aja gitu, tapi harus kita cari titik tengahnya yang berimbang. Nah, kemudian rencana kamu setelah studi dan kontribusimu. Jadi setelah kuliah nih kamu mau jadi apa? Kemudian apa sih yang akan kamu